semangatnya tepat bahwa tidak boleh ada uang rakyat untuk menyelamatkan bank atau lembaga keuangan yang pada hakikatnya itu adalah kesalahan mereka sendiri gitu. Tetapi ketika misalkan kita menilai undang-undang ini melemahkan bank sentral, maka di sini akan jadi pertanyaan besarnya, apakah ini desain yang kita inginkan? Untuk topik terakhir ini tentang rancangan undang-undang PPSK ya. Di Bank Indonesia makin lemah, Sri Mulyani makin powerful. Nah ini sebuah pertanyaan ya. Ini rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK yang sedang dirumuskan Komisi 11 DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rancangan undang-undang ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dovi OFP mengemukakan hal ini saat membuka rapat dengar pendapat umum dengan para pakar untuk menghimpun perspektif yang memperkaya RUU PPSK Rabu 6 Juli 2002. Tidak saja inklusif, dengan RUU ini juga diharapkan pertumbuhan ekonomi positif yang didapat menjadi berkelanjutan. Ya, terima kasih Bro Eko. Jadi Undang-Undang PPSK, penguatan sistem keuangan, ini sebetulnya ini sudah mencuat jauh sebelum COVID ya. Di dalam draftnya itu yang saya pernah baca, itu di situ ada perubahan kelembagaan yang secara drastis, di mana Bank Indonesia itu mendapatkan satu tugas pembangunan, tugas pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya menjaga stabilitas harga. Di saat yang sama itu ada satu forum ya, forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana di dalam forum itu kebijakan-kebijakan yang tadinya secara independen diputuskan di BI, yaitu moneter, ya pengawasan bank di OJK, kemudian aturan untuk membail out itu ada di LPS. Nah, komite ini meminta dalam perancangan kebijakan moneter, ya perancangan pengawasan perbankan ini dibahas bersama. Jadi tidak lagi menjadi mandatnya Bank Sentral. Ya. Tentunya menurut saya draft RUU PPSK ini adalah draft yang melemahkan independensinya Bank Sentral. Ya, padahal kita tahu bahwa Bank Sentral yang independen ini adalah prasyarat negara demokratis yang modern. Jadi hampir semua negara yang demokratis dan modern ini memiliki bank sentral yang independen. Independen dari pemerintahan, independen dari parlemen. Nah, cuman masalahnya adalah undang-undang PPSK ini malah mengantarkan kita tidak lagi memiliki bank sentral yang cukup independen. Karena urusan kebijakan makroprudensialnya yang terkaitan sama stabilitas dan keuangan ini harus dibahas bersama di dalam komite, di mana komite ini diketuai oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi draft ini memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, ya Ibu Sri Mulyani, dan melemahkan kewenangan yang tadinya dimiliki oleh Bank Sentral kepada Kementerian Keuangan. Gitu. Kalau singkatnya ini mungkin kita bisa sampaikan kepada publik bahwa undang-undang ini adalah bagaimana menjaga agar Menteri Keuangan dalam hal ini adalah pemerintah ya memiliki satu kewenangan penuh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya. Di satu sisi ya pemerintah punya satu porsi yang lebih, satu sisi pemerintah juga menerapkan satu aturan di mana ketika ada satu lembaga keuangan yang gagal, bank run, ya kerennya begitu, maka diupayakan uang negara tidak masuk ke situ, ya, tetapi diharapkan ada yang disebut bail-in oleh para stakeholdernya. Nah, kalau bail-in-nya ini terjadi, ya berarti pemerintah memang tidak perlu mengeluarkan uang
untuk menyelamatkan perbankan. Ini yang kemudian tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti Bank Senturi, ya, di mana pemerintah membail out Bank Senturi dan kemudian menjadi penanggung bebannya gitu atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pimpinan Bank Senturi yang lalu. Nah, sampai sini saya ingin katakan bahwa sebetulnya semangatnya tepat bahwa tidak boleh ada uang rakyat untuk menyelamatkan bank atau lembaga keuangan yang pada hakikatnya itu adalah kesalahan mereka sendiri. Ya. Itu sebenarnya semangat itu bagus. Tetapi ketika misalkan kita menilai undang-undang ini melemahkan bank sentral, maka di sini akan jadi pertanyaan besarnya. Apakah ini desain yang kita inginkan? Bahwa bank sentral ini kemudian harus terlibat secara aktif dalam pertumbuhan ekonomi, setidaknya dia harus diantaranya adalah memperpanjang skema burden sharing. Apa itu skema burden sharing? Skema di mana Bank Indonesia itu bisa membeli langsung surat utang negara. Ketika pemerintah membutuhkan pembiayaan buat APBN dan buat biaya pembangunan, pemerintah melakukan sun, ya dulu dilempar ke pasar, nanti pasar akan beli. Nah, BI tidak boleh beli langsung ke pemerintah, melainkan BI hanya bisa beli di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Nah, undang-undang yang RU ini mengatakan, oh, BI sekarang udah boleh membeli langsung surat utang negara itu di pasar primer dan juga diminta untuk menanggung biaya kuponnya, biaya surat hutangnya dengan nama skema burden sharing. Nah, ini yang menjadi kontroversi, artinya skema burden sharing ini akan memberatkan neracanya Bank Indonesia di masa depan. Dan pendapat yang menyangkal bahwa BI ini kan sebetulnya bagian dari pemerintah juga, kantong kanan kantong kiri. Jadi daripada menghit kantongnya pemerintah, lebih bagus menghitnya itu kantong bersama antara pemerintah dengan BI. Tapi kata BI, ya tunggu dulu, sun yang Anda keluarkan kan untuk program Anda, bukan program kami. Kami kan antara pemerintah dengan BI ini kan entities yang berbeda. Kami menjalankan peran moneter, sedangkan pemerintah menjalankan peran fiskal. Nah, keduanya ini ya saling tidak ketemu ya saya kira, tetapi memang dalam proses penyusunan undang-undang kan BI tidak punya kewenangan untuk menyusun undang-undang. Jadi dalam hal ini suaranya BI akan jadi suara yang minoritas. Dan kalau boleh memprediksi ya, saya kira RUU PPSK ini akan tetap berjalan dan ini pemenangnya adalah pemerintah, di mana pemerintah memiliki kewenangan mengkoordinasikan kebijakan moneter sekaligus kebijakan pengawasan bank atas nama stabilitas sistem keuangan. Makanya saya kira RUU PPSK ini akan memberikan kewenangan lebih. Semakin berwenangnya Kementerian Keuangan dan semakin lemahnya independensi Bank Indonesia. Itu loh poin dari Undang-Undang PPSK ini, Bro. Baik, Bang Mus ada pendapat soal ini, Bang? Saya belum berpendapat dulu. Mungkin Bro Eko. Oke, baik. Ini masih terkait masih satu atap dengan Omnibus Law ya, yang kemarin sempat dibatalkan. Dan ini kemungkinannya gimana, Bang? Kemungkinannya apakah ini akan disahkan begitu ya? Atau Ya, jadi gini, undang-undang ini adalah undang-undang yang setipe dengan Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Karena undang-undang ini adalah omnibus, dia jadi nggak harus merevisi satu-satu undang-undang perbankan, undang-undang bank sentral, undang-undang OJK, undang-undang LPS, melainkan undang-undang ini yang mau direvisi ini dijadikan dalam satu pool yang namanya undang-undang Omnibus Law. Undang-undang namanya undang-undang PPSK di dalamnya adalah menguat. Jadi dia akan merubah undang-undang BI, akan merubah undang-undang OJK, akan merubah undang-undang LPS, akan mengubah ketentuan-ketentuan lain di Kementerian Keuangan. Dan ini kalau gitu, ditanya perubahannya apa? Perubahannya ini adalah untuk memperkuat pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, untuk menangani stabilitas sistem keuangan. Nah, konsekuensi semakin menguatnya pemerintah berarti
BI akan kehilangan power, OJK akan kehilangan power, begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya, disitulah kalau dalam draftnya itu bahwa dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KKSSK itu semuanya dikoordinasikan. Yang tadinya BI meramu kebijakan moneter, kebijakan makrobudensial di dapurnya sendiri, ya, kini dipaksa memindahkan dapurnya dan melibatkan orang lain anggota KSSK itu untuk terlibat dalam dapurnya BI. Nah, itu kan sama aja independensinya BI berkurang, ya enggak? Nah, Kehilangan. kalau ada bumbu yang kemudian tertentu, oh dia nih, kita nih pengen genjot pertumbuhan ekonomi, ya, tapi nggak memikirin dampaknya, misalkan genjot pertumbuhan ekonomi dengan cara cetak banyak duit, tapi nggak memikirin dampak inflasi di masa depan. Nah, BI nggak bisa mengatakan, ntar dulu, nggak boleh, nggak bisa lagi kalau udah RUU PPSK ini disetujui, nggak bisa lagi ngomong gitu ya. BI harus melaksanakan. Kalau suruh cetak uang, cetak uang. Cetak uang itu dalam arti bukan secara fisik cetak ya, tapi dalam arti membeli sunnya pemerintah. Sebanyak-banyaknya sehingga pemerintah diguyur dengan banyak likuiditas cash dari BI. Ya, kemudian uangnya itu kemudian pemerintah gunakan untuk program-program yang sifatnya adalah politik tentunya. Meningkatkan citra karena ini kan lembaga politik. Apakah ini apa ya? Ada kaitannya juga nggak nih sama IKN? Ya, bisa dikaitkan bahwa ketika BI melihat, ketika pemerintah melihat ini tidak ada lagi investasi asing yang mau, udahlah suruh aja BI cetak uang. Ya bisa jadi pemerintah kemudian menerbitkan Sun IKN, sebutlah angkanya 1.000 triliun. Sebagaimana pemerintah pernah menerbitkan Sun COVID yang angkanya 800 triliun, pernah dibeli oleh BI. Ya, sekarang misalkan butuh 1.000 triliun. Ya, kemudian BI nggak punya power karena dipaksa. Kalau independen kan BI mesti punya, enggak, saya nggak mau. Ya kan? Karena apa? Ada inflasi nanti yang muncul. Tapi kalau BI sudah kehilangan independensinya, berarti ya BI mau nggak mau harus mencetak 1.000 triliun. BI akan taruh sunnya pemerintah itu ke neracanya BI, dan BI akan berikan likuiditas itu kepada pemerintah. Dan pemerintah menggunakan uang itu untuk membangun IKN misalkan. Ya memang resikonya akan jauh lebih kecil dibandingkan dari luar negeri misalkan, karena luar negeri sekarang kan lagi tidak ada uang. Tetapi mencetak uang jumlah yang besar seperti itu tidak punya underlying sektor realnya, ini akan berbahaya buat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, karena tiba-tiba uang itu tidak berharga, muncullah inflasi, dan kalau udah inflasi yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu, bro. Ya, artinya kalau penempatan ya porsi tanggung jawab ya, ini tentunya memperluas tanggung jawab atau job desk-nya kementerian ya, karena yang tadinya dikerjakan oleh BI secara independen harus pindah dapur ya. Nah, justru apakah ini akan melemahkan malah dalam penanganan kebijakan moneter gitu, Bang? Karena kalau ditangani BI karena memang sudah bergelut dengan hal tersebut ya, itu secara fokus gitu. Nah, kalau misalkan dialihkan ke pemerintah, tentunya akan digunakan pertimbangan-pertimbangan yang seperti tadi, misalnya ada IKN, ada kebutuhan A, B, C yang apa istilahnya mau nggak mau itu diseret dalam mengambil keputusan kebijakan moneter dan sebagainya. Itu gimana, Bang? Ya, kalau RUU PPSK ini betul-betul disetujui, saya kira itu yang akan terjadi betul, bahwa BI akan diseret-seret untuk masuk ke dalam ranah politik. Setidaknya adalah APBN ini kan anggaran politiknya pemerintah. Ya, dan nanti pemerintah akan semakin, kalau dia merasa dia bisa mendapatkan uang dari mencetak, ya dia akan semakin, apa istilahnya itu, arbitrase, akan semakin semena-mena dalam menetapkan anggaran pembangunan,
Dan dia ini mikir nggak peduli dia apakah dikorupsi atau enggak, karena dia merasa tidak perlu untuk membayar satu bayaran yang banyak gitu, karena dianggap oh ini kan kantong kanan kantong kiri. Ini kan entitas dalam negeri sendiri, Bank Indonesia kan entitas nasional, jadi ya bisa nanti pembayarannya misalnya. Ya. Jadi tidak ada yang disebut lagi good governance dalam aspek moneter kita, karena semuanya akan arbitrate ya, akan semena-mena dilakukan, karena yang memiliki power ini adalah pemerintah. Padahal kita tahu bahwa independensi Bank Indonesia itu diperoleh tahun 99 karena pelajaran dari krisis, di mana BI ini menjadi agen pembangunan dan BI ini banyak memberikan likuiditas kepada kroninya Soeharto, dan kroninya itu tidak memanfaatkan uangnya itu secara proper dan prudent. Itulah yang menyebabkan terjadinya krisis, hutang seenaknya banyak gitu kan, sementara mereka tidak bayar hutangnya, tidak punya kemampuan karena bisnisnya merugi. Terjadilah krisis yang merugikan kita semua sebagai bangsa. Ya, makanya muncul waktu itu Bank Indonesia harus menjadi bank independen untuk mengingatkan supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, kalau kemudian dia ditarik lagi menjadi bagian dari pemerintah atas nama stabilitas sistem keuangan, kalau dulu kan atas nama pembangunan, sekarang atas nama stabilitas sistem keuangan, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi lagi kekacauan moneter, kekacauan perbankan, karena adanya cawe-cawe kepentingan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu. Ya, artinya ini dengan ada beberapa undang-undang yang sedang akan disahkan ya, dan semuanya nuansanya balik lagi ke masa lalu begitu ya. Ini kemunduran begitu. Dari mulai tadi yang kita bahas tentang RKUHP yang ada beberapa pasal tentang penghinaan presiden segala macam yang dulu saat reformasi itu sudah dihilangkan dan sekarang diajukan lagi gitu kan. Dan kemudian termasuk yang RUU KPPS yang sekarang yang tahun 99 BI diberikan independensi seperti yang Bang Manu bilang, sekarang harus berada dalam instruksi ya, mungkin ya. Dapurnya itu ada di kementerian, di pemerintah begitu. Nah, tentunya ini balik lagi ke masa lampau. Ya, semoga saja tidak kalau memang ini akan mengganggu stabilitas ke depan, memperburuk dari kualitas kebijakan moneter, ya kita berharap ini dipertimbangkan ulang ya, dan DPR tidak mudah untuk begitu saja mengesahkan ya, apalagi mayoritas pendukung pemerintah semua gitu ya. Ya, semoga bisa objektivitasnya bisa tinggi. Nah, saya kira udah clear ya. Ya. Oke. Baik pemirsa, untuk segmen kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap harinya. Ya, silakan Bang Mus. Ya, sudah cukup panjang ya kita bahas 3 topik hari ini. Semoga masing-masing topik yang kita bahas bisa semakin memberikan wawasan untuk masyarakat yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bang Matnur, terima kasih Bro Eko. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih Bang. Sampai jumpa. Sama-sama semuanya.